Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sholawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Bapak siapa, dari mana? Saya dengan hamba Allah dari Cianjur. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu alhamdulillah ya, bersyukur bisa terus menyimak kajian-kajian dari Buya. Mudah-mudahan Buya sehat walafiat, panjang umur, keluarga Al-Bahjah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Baik Buya, yang kami tanyakan ini yang merebak saat ini mengenai transaksi di jual beli online. Ada satu transaksi namanya pay letter atau transaksi online yang bayarnya ditangguhkan. Gimana? Namun Yang apa yang ditangguhkan? Bayarnya ditangguhkan. Ya, kan ada 3 kategori pembayaran. Yang pertama bayar dulu baru dikirim barangnya. Kemudian yang kedua barang tiba baru dibayar. Nah yang ketiga ada pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya minimalnya 1 bulan. Namun dalam transaksi yang poin ketiga itu yang ditangguhkan ada beberapa syarat dan ketentuan, diantaranya ditangguhkan pembayarannya namun ada biaya penanganan jika 1 bulan pembayaran penanganannya sekian persen. Kemudian ketika lebih dari 1 bulan ada bunga sekian persen, dan ketika ada keterlambatan pembayaran itu juga ada bunga penambahan dari pembayaran tersebut. Nah pertanyaannya, apakah transaksi tersebut benar atau tidak, karena hal tersebut sudah menyebar di masyarakat saat ini yang banyak menggunakan transaksi online. Baik. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi online, jual beli online itu ditinjau dari fikih pertama ini ada dasarnya dulu. Jual beli online itu sendiri boleh atau tidak ya? Jual beli online, apakah barang datang atau bayar dulu, yang penting jual beli online. Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat di dalam masalah untuk dianggap sah dalam transaksi jual beli adalah seorang pembeli harus mengetahui atau melihat barang yang dijual dengan pasti. Kalau kita membeli sesuatu yang tidak pernah kita lihat, bai' majhul, maka tidak boleh. Itu dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Maka dari sini kalau kita transaksi online, jual beli online, menurut madhab Imam Syafi'i tidak sah. Tapi madhab kita kan banyak untuk dalam masalah muamalah khususnya, seperti madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, madhab Imam Abu Hanifah. Jadi seorang pembeli tidak harus tahu barangnya. Kalau madhab Imam Malik, yang penting ada ciri-ciri yang disebutkan, muwasofatnya atau apa ya. Kalau barang komposisinya atau apa. Menurut madhab Malik, asalkan sudah disebutkan tentang ciri-cirinya, lalu dia cocok dengan ciri tersebut, maka dalam madhab Malik sudah dianggap itu tahu barang yang akan dibelinya, sah. Tapi madhab Imam Abu Hanifah nggak pakai itu, sah aja biarpun kita nggak tahu. Cuman semua fuqaha itu pasti ringan di sini akan berat di sisi lain demi keseimbangan, keserasian dan kebaikan. Nah, di dalam madhab Imam Abu Hanifah dan juga madhab Imam Malik itu, setelah transaksi seperti itu diperkenankan, maka ujungnya juga akhirnya sama dengan madhab Syafi'i. Ujungnya apa dalam madhab Hanafi? Harus ada khiyar. Jadi biarpun madhab Hanafi, saya beli sesuatu nggak tahu barangnya kayak apa, yang penting beli oke. Tatanya setelah sampai kepada saya, barangnya nggak sesuai, maka saya berhak untuk membatalkan. Khiyar, kalau memang tidak sesuai. Jadi khiyarnya di sini baru memilih cocok atau tidak cocok, cocok tidak cocok. Lah, kalau nggak cocok, ya kalau nggak cocok Anda berhak untuk mengembalikan. Kalau nggak, ya suka-suka urusanmu. Jadi dari madhab Imam Abu Hanifah seperti ini.
Jadi kesimpulannya bisa kita ringankan, mudahkan, bahasanya bisa saja dalam jual transaksi, tapi semua harus waspada, hati-hati, jangan ada yang saling membohongi ya, harus ada. Nah, jangan sampai nanti hati kita menjadi marah dengan seseorang. Oh dibohongi, di fotonya bagus, tau-taunya datang setelah datang nggak jelas ya, salahnya sendiri kamu. Dibohongi ya kalau pakai foto saja. Ya. Dibohongi kalau pakai foto saja. Kemudian baik, anggap saja kita mengambil pendapat transaksi online adalah sah. Nah, sekarang berkembang kepada model yang lain. Setelah disahkan di sini akan berkembang cara transaksi. Transaksi dengan pembayaran nanti atau barang datang lalu dibayari. Bahkan ini semuanya perlu kejujuran dan ini sangat mendukung apa yang dikatakan Imam Malik dulu. Cocok dulu barangnya. Barang datang cocok baru dibayari. Kalau nggak cocok ya enggak. Lah jual beli barang semacam ini adalah sah asalkan bukan emas dan perak yang diperjualbelikan atau yang semakom dengannya seperti uang. Jadi jual beli emas dan perak nggak boleh, karena jual beli emas dan perak di samping transaksi harus kontan, penyerahannya harus seketika itu juga. Tapi kalau menerima barang dulu kemudian bayarnya nanti, nggak sah kalau emas dan perak, masuknya riba. Baik. Kemudian ada lanjutannya, model yang lain lagi adalah bayarnya boleh bulan depan. Barang datang sudah kita pakai, bayarnya bulan depan. Kalau bulan depan ternyata nggak bisa bayar, maka terserah bahasanya cantik-cantik. Nggak tahu tadi apa katanya tambahannya? Nggak, dia nggak nyebut bunga. Kalau bunga jelas itu bunga kan. Nggak, bahannya apa? Wah, terserah pokoknya. Dikasih nama si cantik, si jelita, si ini sama saja, bunga. Itu tambahannya, dikasih nama yang bagus-bagus. Lah itu karena apa? Permasalahannya barang setelah saya terima, saya punya utang uang, utangnya ditambah, makanya riba. Ribanya di sini jatuhnya. Kecuali dari awal sudah ada transaksi. Dikasih tambah tempo, ditambah tempo dan ditambah nilainya, seperti orang kredit. Mobil ini saya jual kredit kepada Anda dalam tempo 1 tahun. Kalau Anda bayar kontan sekarang 50 juta, tapi kalau 1 tahun 70 juta. Ini dalam penawaran. Lalu Anda mengambil, saya bayar 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun 70 juta. Asalkan transaksinya Anda memilih salah satu dari 2 harga, ini bukan yang dilarang seperti kesalahpahaman sebagian orang dipikir ini menjual dengan 2 harga. Oh tidak. Kalau saya menawarkan barang saja saya dengan 5 harga, kemudian kesepakatannya 1, ini jual beli dengan 1 harga. Contoh, kalau kredit 1 tahun 70 juta, 2 tahun 80 juta, 3 tahun 90 juta, 4 tahun terus. Pilih mana? 1. Saya yang 5 tahun 100 juta. Oke, pilih. Berarti transaksi 1 harga, bukan dengan 5 harga itu. Nah, kalau begini, kalau misalnya ada transaksi tempo itu tambah, kemudian dari awal sudah disepakati, tidak disebut riba. Misalnya tadi sudah bayarnya 2 bulan deh, cuman kalau bayar 2 bulan harganya beda dari awal transaksi. Berapa? Kalau kamu bayar sekarang harganya adalah 100.000. Kalau 2 bulan 250. 3 bulan 300. Wah, kalau sekarang nggak punya duit 3 bulan aja deh, karena kalau saya bisnis kan kayaknya jalan ini. Oke, saya ngambil yang berarti kayak bayarnya nanti saya mensepakati harga 300.000 tapi 3 bulan. Tapi kalau kesepakatan harganya sudah oke dari awal, bayarnya bulan depan, tak taunya di bulan depan itu kok nggak bisa bayar, tak taunya kemudian kasih tambahan, itu riba. Dari ungkapan pertanyaan terakhir, dan ini adalah bisnis yang sudah banyak tersebar. Jawabannya sederhana, Anda orang beriman bisa memilih cara bisnis yang benar kok. Kenapa harus mengambil yang nggak benar? Kan masih ada cara yang lain. Kecuali Anda dimasuki tamak, hawa nafsu, pengen segera untung dan sebagainya, Anda masuk malah tidak berkah. Selagi tidak boleh, masih ada cara yang lain lagi. Kecuali seluruh dunia nggak mau diketahui jalan cara itu, baru Anda bab darurat itu. Masih banyak cara bisnis yang lain. Jangan memaksakan dengan cara jual beli yang ternyata di dalamnya ada keharaman, apalagi di situ ada riba. Maka hati-hati kalau riba. Ngajak perang dengan Allah, perang kok dengan Allah, hancur orang itu. Seperti itu ya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita yang pernah berurusan dengan transaksi semacam itu, segera bisa menarik diri dan tobat, berganti dengan transaksi yang indah. Nah, kalau sudah punya niat begitu, ya sudah. Berarti Anda itu niat melarat betul.
Maksudnya begini, ya sudah saya bayar bulan depan. Kalau nggak bisa gimana? Ya nggak apa-apa ditambah. Oke lah. Berarti Anda niat nggak bisa bayar. Kalau saya pengen kontan begitu. Ya Allah berikan saya punya duit bisa bayar kontan begitu. Jangan niat menjadi orang punya utang. Baik, yang jelas kalau ada tambahannya setelah itu hukumnya riba. Karena dia menambah hutangnya. Karena barang saya terima, saya punya utang membayarnya. Jadi tanggungan saya. Kemudian karena tambah tempo ditambah lagi, maka itu riba. Di situ wallahu a'lam bishawab.